Shalom Jemaat GKJ Sunter. Sebentar lagi kita akan berpartisipasi dalam mengikuti ibadah. Mari mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dengan berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi kita saat akan beribadah ke gedung gereja. Siapkan Alkitab dan media pelengkap seperti alat tulis jika diperlukan. Duduklah dengan posisi yang baik sebagai wujud hormat kita kepada Tuhan. Hindari sikap berbaring kecuali untuk kondisi fisik tertentu dan hindari melakukan aktivitas lain di tempat saudara. Ambillah waktu doa pribadi untuk mempersiapkan diri kita dalam mengikuti ibadah. Mari berpartisipasi aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, ajakan bernyanyi, dan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Persembahan dapat saudara berikan dengan melakukan transfer ke rekening gereja atau scan QR yang tertera di layar. Ikutilah ibadah hingga selesai. Mohon kepada orang tua dapat mengarahkan anak untuk berpartisipasi dalam ibadah sekolah minggu. Tetap jaga kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur minggu ini kita boleh bertemu lagi dalam ibadah melalui live streaming. Saat ini kita sudah memasuki minggu Prapaskah pertama. Kita terus mengingat kasih dan anugerah terbesar yang kita terima dalam hidup, yaitu karya keselamatan, pengorbanan Tuhan Yesus yang diberikan dalam hidup kita. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah pada pagi ini. Saya mengajak kita semua berdiri, kita mengambil waktu teduh. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Ibadah ini dimulai dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Dengan tetap sikap berdiri, dengan hati bersyukur, kita naikkan pujian kepada Allah yang kudus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Miskin
kita syukur. Dengan hati bersyukur kita memuji Allah kita. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena diberikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena diberikan anaknya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Syukur. Saya mengajak kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Tuhan. Naikkan ungkapan syukur kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Bersyukur untuk anugerah terbesar yang kami terima dalam hidup. Bersyukur untuk karya keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami yang lemah Engkau kuatkan. Kami yang miskin Engkau selalu cukupkan. Besar perbuatan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami memuji-Mu. Engkau Allah yang patut kami agungkan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang kami rasakan. Terima kasih untuk cinta-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam memulai ibadah ini kami mohon pimpinan Tuhan. Engkau berkenan atas setiap hidup kami, pujian kami, penyembahan kami. Bentuk setiap kami ya Tuhan, untuk kami selalu menghormati Engkau, Allah yang hidup, Allah yang kudus dalam hidup kami. Kami memohon ampun Tuhan atas segala dosa yang kami lakukan dalam hari-hari kami. Baik melalui perkataan, pikiran, perbuatan, kami minta ampun Tuhan. Layakan kami untuk beribadah pada pagi hari ini, dan biarlah nama Tuhan saja disenangkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, saat ini kita akan bersama-sama
mengakui pengakuan iman rasuli dalam sepanjang zaman dan segala abad yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab Tuhan adalah baik dan anugerahnya kekal, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Mari kita bersuka cita naikkan nyanyian ini, sebab Tuhan Dia baik. Sambil bertepuk tangan, kita mau nyanyikan nyanyian ini dengan sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tetap bersukacita, kita mau nyanyikan nyanyian ini dari awal. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. 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 Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan bersama-sama membaca Mazmur mingguan kita
diambil dari Mazmur nomor 5 ayat 12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Amin, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan diberkati melalui kesaksian nyanyian dari STT Amanat Agung. Dan kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Insinyur Johan Juandi.
Salam sejahtera, saudara-saudara jemaat GKJ Sunter. Saya mewakili keluarga besar STT atau Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung mengucapkan banyak terima kasih kepada Gereja Kristen Jakarta Sunter yang telah memberikan kami kesempatan yang sangat berharga ini untuk melayani Minggu STT pada hari Minggu ini. Dan karena situasi yang masih dalam masa pandemi, sayang sekali kami tidak bisa hadir secara fisik di gereja saudara dan hanya bisa melakukan pelayanan Minggu STT ini secara virtual. Nah, saudara sudah menyaksikan video perkenalan tentang STT Amanat Agung. Saudara juga sudah mendengarkan paduan suara dari beberapa mahasiswa STT Amanat Agung. Dan kita bersyukur juga untuk kerjasama yang baik yang sudah terjalin antara STT Amanat Agung dengan GKJ Sunter sampai sejauh ini. Dan besar harapan kami, saudara-saudara tetap bisa mendukung pekerjaan Tuhan di STT Amanat Agung ini, dan hubungan kerjasama yang sudah terjalin baik selama ini semakin bisa bertambah erat dan menjadi berkat bagi satu sama lain dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Nah, saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur hari yang berharga ini di mana kami boleh datang dan menyembah Tuhan dengan umat Tuhan, meskipun kami harus beribadah di tempat masing-masing secara virtual. Namun kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap pribadi lepas pribadi, setiap keluarga lepas keluarga yang beribadah di tempatnya masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau juga akan menolong kami saat ini, supaya kami boleh fokus kepada firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami dan ajarlah kami tentang kebenaran-Mu yang begitu berharga. Berilah kami hati yang taat, berilah kami hati yang sensitif kepada kehendak-Mu, supaya kami mengerti bagaimana kami hidup sebagai murid-murid Kristus, sebagai anggota kerajaan Allah yang berkenan kepadamu. Terpujilah Tuhan, pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan firman-Mu dengan jelas dan setia. Kami bersyukur, kami berdoa demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, ayat yang diberikan kepada saya oleh gereja untuk dikhotbahkan pada hari Minggu ini adalah dari Injil Matius, pasal yang ke-7, ayat yang ke-12. Mari kita sama-sama membuka bagian tersebut, Injil Matius, pasal yang ke-7, ayat yang ke-12. Nah, saudara, ini adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit yang kita bisa lihat dari Matius pasal 5 sampai pasal 7. Satu khotbah Yesus yang sangat terkenal. Nah, ini adalah bagian dari khotbah di bukit ini. Bunyinya demikian, Injil Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya bacakan sekali lagi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara, isi dari khotbah Yesus di bukit ini yang kita bisa lihat dari pasal 5 sampai pasal 7 Injil Matius ini seringkali sangat mengejutkan banyak orang yang membaca atau mendengar khotbah ini. Perkataan-perkataan Yesus itu seringkali membuat syok orang, kaget dan terkesan provokatif. Saudara, bayangkan beberapa bagian isi khotbah ini seperti berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Saudara, bagaimana mungkin bisa berbahagia ketika dianiaya? Tapi itulah khotbah di bukit. Atau perkataan Yesus yang sangat terkenal, saudara, barang siapa menampar pipi kananmu, berikanlah dia juga pipi kirimu. Saudara, siapa yang bisa mengerti dengan mudah perkataan Yesus ini? Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Atau Yesus juga berkata, barang siapa meminta bajumu, berikanlah dia juga jubahmu. Kasih apa yang dia mau lebih daripada yang dia minta, bahkan mungkin secara paksa. Sulit dimengerti, bukan? Atau juga Yesus berkata dalam bagian yang lain khotbah di bukit ini, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Itu semua ajaran-ajaran yang sangat mengejutkan dan
dan membuat banyak orang sulit menerima khotbah di bukit ini. Bagi orang-orang dunia yang mendengar khotbah semacam ini, mendengar kata-kata Yesus dalam khotbah ini, mungkin mereka akan bertanya, kok seperti itu ya? Kok rasanya tidak masuk akal ya? Atau bahkan mungkin ada yang berkata, terdengar seperti suatu hal yang bodoh. Masa mendoakan musuh? Masa mengasihi musuh? Dan seterusnya. Maka saudara, kita melihat memang khotbah di bukit ini bukanlah satu khotbah yang mudah diterima. Bahkan oleh orang-orang percaya. Tapi saudara, kita perlu mengerti esensi dari khotbah di bukit itu apa. Supaya kita bisa mengerti baik-baik dan menerima seluruh khotbah Yesus di bukit ini. Saudara, khotbah di bukit ini adalah satu rangkaian khotbah yang sangat penting yang mengajarkan satu etika kehidupan kerajaan Allah. Satu khotbah yang mengajarkan kepada murid-murid Kristus bagaimana mereka bisa punya cara pikir surgawi ketika mereka hidup di tengah-tengah dunia ini. Saudara, ini dua hal yang berbeda sekali, bukan? Hidup di dunia tapi tidak berpikir dengan cara dunia. Hidup di dunia tapi tidak menuruti budaya dunia ini. Hidup di dunia tetapi tidak menganut nilai-nilai dari dunia ini. Itulah khotbah di bukit. Jadi khotbah di bukit ini adalah satu khotbah bagaimana cara hidup dengan pola pikir surgawi ketika kita masih hidup di tengah dunia yang berdosa ini. Nah saudara, di dalam khotbah di bukit ini Yesus sesungguhnya menuntut satu spiritualitas, standar spiritualitas yang sangat tinggi. Saya katakan sangat tinggi, tetapi bukan hal yang mustahil. Bukan hal yang diawang-awang, yang kita tidak mungkin mencapainya. Kalau begitu buat apa Yesus khotbah? Karena tidak mungkin kita lakukan. Tapi Yesus memberikan khotbah ini karena ini adalah sesuatu hal yang mungkin, hal yang bisa kita lakukan. Dan bahkan seharusnya kita lakukan. Meskipun kita melihat standar spiritualitas di dalam khotbah di bukit itu begitu tinggi. Tetapi tidak mustahil. Saudara, kalau kita lihat di dalam bagian-bagian awal khotbah ini, tepatnya di dalam Matius 5 ayat yang ke-20, Yesus berkata, dan ini sangat penting menjadi satu tema penting dalam khotbah ini. Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu atau kebenaranmu itu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, ini satu perkataan yang mengejutkan banyak orang yang mendengar Yesus pada waktu itu. Yesus bilang, jika hidup keagamaanmu atau kebenaranmu tidak lebih benar, tidak lebih baik, tidak lebih tinggi daripada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah. Saudara, bagaimana kita bisa mencapai standar yang begitu tinggi? Siapa yang tidak kenal para ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Di tengah-tengah masyarakat Yahudi, mereka adalah para alim ulama. Mereka adalah para rohaniwan yang sangat terpandang. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah mereka yang sangat fasih, sangat melek terhadap Taurat. Mereka sangat menguasai, mereka sangat mengerti Taurat sampai ke detil-detilnya. Dan mereka yang mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang Yahudi lainnya. Jadi kita bisa membayangkan mereka adalah golongan rohaniwan super. Bahkan bukan hanya bisa dikatakan orang suci mungkin, tapi extra super holy people. Bayangkan, saudara. Itu plus kehebatan rohaninya. Demikianlah masyarakat Yahudi memandang para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai extra super holy people. Dan bagaimana mungkin ketika Yesus berkata, jikalau kebenaranmu tidak lebih tinggi dari mereka, tidak lebih benar dari mereka, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, ini satu perkataan yang sekali lagi membuat kita seperti kadang-kadang mungkin mau putus asa. Siapa yang bisa melampaui spiritualitas para ahli Taurat? Siapa yang bisa melampaui kebenaran orang-orang Farisi, mengingat mereka begitu dekat dengan Taurat, hukum-hukum Tuhan? Tapi tepatnya justru di sinilah, saudara, kita melihat semangat yang sesungguhnya dari khotbah di bukit ini. Atau spirit yang sesungguhnya dari spiritualitas kerajaan Allah itu seperti apa? Saudara, tentu yang Yesus maksudkan bukan hal-hal lahiriah seperti yang kita bisa lihat dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini.
Tapi spirit atau semangat utama dari standar spiritualitas kerajaan Allah itu bukan terdapat apa yang di luar, eksternal. Melainkan apa yang timbul dari dalam hati seseorang. Inilah yang Yesus tekankan, saudara. Kalau kita mau lihat dari segi eksternal, dari luarnya, aspek lahirianya, para ahli Taurat, para orang-orang Farisi kurang apa? Sempurna. Mereka hafal sampai detail setiap hukum Tuhan. Mereka hafal dengan detail setiap isi hukum Taurat. Dan kalau dilihat dari luar itu sempurna kesalehannya. Mereka taat pada semua hukum-hukum. Bahkan mereka paling gampang menghakimi orang yang tidak taat kepada hukum. Maka secara eksternal, dari luar, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini sempurna. Tapi di dalam hati mereka, dalam manusia batinnya mereka, itulah terlihat satu kebobrokan, satu kebusukan, dan satu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berkali-kali kalau kita lihat dalam Injil, Yesus mencela orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Celakalah kamu, celakalah kamu. Kamu seperti kuburan yang di luarnya dilabur putih bersih, tapi di dalamnya busuk, penuh tulang belulang. Itulah gambaran kesalehan yang Tuhan tidak berkenan. Dari luar begitu sempurna, dari luar begitu tepat menaati hukum, tapi di dalamnya tidak ada kasih. Di dalamnya tidak ada kemurahan, di dalamnya tidak ada belas kasihan, dan di dalamnya tidak ada rasa keadilan. Itulah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka Yesus berkata, jikalau kebenaranmu tidak melampaui mereka, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka saudara, di sini kita melihat Yesus dalam khotbah di bukit ini menuntut satu hal yang penting, dan saya selalu mau tekankan dalam khotbah saya hari ini. Yesus menuntut apa? A greater righteousness, sebuah kebenaran yang lebih besar, sebuah kebenaran yang lebih tinggi, sebuah kebenaran yang lebih tepat dibandingkan dengan kebenaran yang dimiliki oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Saudara, khotbah di bukit ini menuntut murid-murid Kristus, warga kerajaan Allah, memiliki a greater righteousness, sebuah kebenaran yang lebih besar daripada yang dimiliki ahli-ahli Taurat, orang Farisi itu. Saudara, perhatikan baik-baik, ini penting sekali. Yang dimaksud dengan a greater righteousness, kebenaran yang lebih besar, itu bukan sebuah pilihan yang kita boleh pilih mau atau tidak. Kadang-kadang mungkin ada yang berpikir, itu untuk orang-orang yang mau kerohaniannya lebih dalam. Ya silakan, kalau kamu mau kerohanian lebih baik, pilihlah kebenaran yang lebih dalam. A greater righteousness itu. Tetapi saudara, bagi kita, orang percaya, ini bukan pilihan. Saudara lihat, perbedaan antara orang yang punya kebenaran yang lebih besar dengan orang yang tidak punya. Itu bukan beda antara orang yang kerohaniannya lebih tinggi atau orang kerohaniannya lebih kurang. Bukan. Perbedaannya besar sekali, yaitu perbedaan antara orang yang di dalam kerajaan Allah dan orang yang di luar kerajaan Allah. Kalau kita tidak mau memiliki a greater righteousness seperti yang Yesus tuntut, maka masalahnya kita menjadi orang dengan kerohanian lebih rendah. Bukan. Masalahnya kita di luar kerajaan Allah. Karena Yesus berkata, sekali-kali sesungguhnya dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, ini kerohanian yang dituntut oleh Yesus ini serius sekali. Bukan sekedar lebih rohani, bukan sekedar lebih dalam, bukan sekedar lebih tinggi. Tapi apakah kita punya atau tidak punya kerohanian semacam itu. Dan bedanya adalah di dalam kerajaan Allah atau di luar kerajaan Allah. Tidak main-main. Saudara, maka di dalam khotbah di bukit ini Yesus menuntut sebuah standar hidup kerajaan Allah yang spiritualitas yang dimulai dari internal hati seseorang. Yang bukan hanya tampak bagus di luar, tapi muncul justru dari kedalaman jiwa batinia seseorang. Inside out, dari dalam keluar, melimpah. Itulah yang Yesus inginkan. Dan tentu itu semata-mata hanya mungkin oleh karena karya Roh Kudus. Maka saudara, kebenaran yang lebih besar, kebenaran yang lebih tinggi itu menyangkut semua area kehidupan yang Yesus bahas dalam khotbah di bukit ini. Baik dalam relasi orang percaya dengan Allah maupun dalam relasi orang percaya dengan sesamanya.
Nah, maka saudara, apa yang kita baca tadi, Matius 7 ayat 12, itu adalah intisari dari bagaimana hubungan kita dengan sesama kita sesuai dengan kebenaran yang lebih besar, a greater righteousness yang Tuhan Yesus maksudkan. Ketika dia berkata, lakukanlah kepada orang lain apa yang engkau ingin orang lain lakukan kepadamu, itu tidak lain adalah intisari dari bagaimana seharusnya hidup kita dalam relasi dengan sesama kita untuk memenuhi standar kebenaran yang lebih besar itu, yang Yesus inginkan. Nah saudara, Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, tentu ini adalah prinsip yang sangat terkenal, bukan? Dan saudara banyak tahu, prinsip ini seringkali disebut dengan istilah aturan emas atau golden rule. Nah saudara, dari mana sebenarnya istilah golden rule ini? Banyak beberapa tradisi yang berbeda yang menceritakan dari mana sebenarnya ayat ini kemudian disebut sebagai the golden rule, aturan emas. Tapi mungkin salah satu tradisi yang sangat kuat sebenarnya mengatakan ini disebut golden rule bukan karena aturannya bagus, meskipun tentu bagus ya. Tapi istilah golden, emas itu sebenarnya berasal dari tradisi pernah dalam abad yang ketiga, itu ada satu kaisar Romawi yang bernama Alexander Severus. Dia begitu terkesan kepada apa yang dikatakan Yesus ini, meskipun dia bukan orang Kristen, sampai kemudian dia memahat tulisan dari Matius 7 ayat 12 ini di ruang tahtanya itu. Ya, jadi dia memahat tulisan ini dengan emas. Sehingga kemudian ini disebut the golden rule. Ini salah satu tradisi yang sangat terkenal. Tapi mungkin kita juga tidak tahu persis kebenarannya, sebenarnya kenapa ini kemudian disebut the golden rule. Mungkin bagi kita tetap melihat ini sebagai aturan yang luar biasa, seperti emas. Begitu berharga, begitu penting, dan begitu perlu kita jalani atau lakukan dalam hidup kita. Nah saudara, versi negatif dari the golden rule ini mungkin bahkan lebih populer, bukan? Versi negatif artinya jangan, ya. Nah, kita mungkin sangat terbiasa juga mendengar orang berkata, jangan melakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan kepada kamu. Itu versi negatif dari golden rule. Jangan melakukan pada orang lain apa yang kamu tidak mau orang lain perbuat kepadamu. Jadi kalau kamu tidak mau dibenci, jangan membenci orang. Kalau kamu tidak mau difitnah, jangan memfitnah orang. Kalau kamu tidak mau dibuli, jangan membuli orang. Ini adalah versi negatif dari golden rule ini. Nah saudara, versi negatif itu bahkan sudah diterima secara luas sebagai aturan standar moral hidup masyarakat, bukan? Di mana-mana orang bilang, jangan ganggu saya nggak ganggu kamu. Itu sebenarnya versi negatif dari golden rule yang Yesus tetapkan, bukan? Jangan melakukan. Sangat populer dan bahkan menjadi satu standar moral dari kehidupan masyarakat dimanapun kita pergi. Kalau begitu, saudara, apa bedanya versi negatif dari golden rule ini dengan apa yang diajarkan Yesus dalam golden rule Matius 7 ayat 12 ini? Nah, saudara, pertama, perhatikan bahwa golden rule atau aturan yang Yesus, prinsip yang Yesus ajarkan ini bersifat proaktif. Bersifat proaktif. Perhatikan, Yesus tidak menganjurkan kepasifan, jangan melakukan. Tapi Yesus sebaliknya, dia mempromosikan proaktif atau satu tindakan aktif, dia bilang lakukanlah. Lakukanlah kepada orang lain apa yang engkau ingin orang lain lakukan kepada kamu. Jadi Yesus menganjurkan sebuah tindakan proaktif. Jadi kalau kamu mau dikasihi, kamu mengasihi. Jikalau kamu mau diterima, kamu menerima orang lain. Jikalau kamu mau dihargai, kamu menghargai orang lain. Nah, disinilah kita melihat versi Yesus. Prinsip yang Yesus berikan itu adalah prinsip yang proaktif, tidak seperti versi negatif yang pasif. Jangan melakukan kepada orang apa yang kamu tidak mau orang lain lakukan kepada kamu. Dan prinsip perbedaan ini prinsipil sekali, besar sekali, saudara.
Dalam prinsip yang Yesus ajarkan ini, kita sebagai murid-muridnya, kita sebagai warga kerajaan Allah ini diingatkan untuk tidak menarik diri dari dunia ini. Kita diingatkan untuk tidak mengasingkan diri meskipun kita hidup di tengah-tengah dunia. Karena Yesus juga mengingatkan kita dalam bagian yang lain bahwa Dia mengutus kita ke dalam dunia ini. Untuk apa kita diutus ke dalam dunia kalau kita pasif? Jangan melakukan, dan hanya menunggu orang lain untuk melakukan. Yesus tidak pernah menganjurkan kepasifan meskipun Dia utus kita ke dalam dunia yang bermusuhan dengan salib Kristus. Sebaliknya Dia mempromosikan keaktifan. Nah, saudara, kita melihat orang-orang dunia sangat suka versi negatif dari prinsip Yesus karena bagi mereka mungkin jauh lebih mudah. Jangan melakukan, yaitu diam-diam saja. Jangan melakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak mau orang lain lakukan kepada kamu. Tetapi saudara, versi ini mungkin bahkan kadang-kadang meskipun terlihat baik, tapi itu adalah sesuatu yang memicu hal yang pasif sama sekali. Saudara, versi ini mungkin bisa diringkaskan, versi negatif dari prinsip Yesus bisa diringkaskan dengan apa? Jangan campuri urusan orang, bukan? Ya, jangan campuri urusan orang. Kalau kita ditanya, bagus nggak perkataan itu? Saya bisa mengatakan ada benarnya. Jangan campur urusan orang. Tetapi saudara, kadang-kadang prinsip jangan mencampuri urusan orang itu bahkan berkembang membentuk manusia dunia ini menjadi orang-orang yang tidak peduli. Membentuk manusia di dunia ini menjadi orang-orang yang tidak peka, tidak sensitif terhadap situasi orang lain. Membentuk manusia di dunia ini menjadi orang-orang yang tidak berpikir proaktif. Mereka tidak lagi mau melihat ke sekitarnya ada apa, ada situasi apa, karena mereka dibentuk dengan satu pola pikir, mind your own business. Urus aja urusan dirimu sendiri, tidak usah urus-urusan orang lain. Kalau kamu tidak mau diganggu, jangan ganggu orang. Kalau hidupmu tidak mau dicampur oleh orang lain, jangan mencampuri urusan orang lain. Akibatnya banyak orang yang kemudian pasif, bukan hanya pasif, tapi tidak peduli, tidak sensitif, dan tidak proaktif. Tapi sebaliknya, saudara, prinsip Yesus ini mendorong satu keaktifan. Saudara bisa bayangkan, prinsip negatif atau versi negatif dari Golden Rule, yaitu jangan melakukan, itu membuat kita tidak melakukan hal yang jelek, ada baiknya. Tapi juga itu tidak menghasilkan satupun hal positif, bukan? Kalau kita semua jangan melakukan kepada orang lain apa yang kita tidak ingin orang lain lakukan buat kita, maka tidak ada satu hal positif pun yang muncul. Semuanya netral, datar, pasif. Disinilah saudara kita melihat prinsip Golden Rule ini mempromosikan budaya kerajaan Allah sebagai budaya di mana anak-anak kerajaan, di mana kita semua yang di dalam Kristus Yesus itu mengembangkan kepedulian, mengembangkan kepekaan, mengembangkan satu sifat proaktif untuk melakukan kebaikan dan tidak menunggu orang lain berlaku baik kepada kita. Lakukanlah, kata Yesus, aktiflah, melakukan kepada orang apa yang kamu ingin orang lain lakukan kepada kamu. Bukan menunggu orang lain dulu, tapi kamu dulu memulai melakukan apa yang baik. Maka inilah perbedaan besar antara versi negatif dari Golden Rule ini dengan apa yang Yesus ajarkan, yang kita sebut Golden Rule ini. Saudara bayangkan, kalau ada satu desa dengan 1.000 penduduknya yang menganut versi negatif dari Golden Rule, bayangkan. Ya, sekali lagi, satu desa dengan 1.000 penduduk yang menganut prinsip versi negatif dari Golden Rule, mereka tidak mengganggu urusan orang, mereka tidak melakukan apapun kepada orang yang mereka tidak mau orang lain lakukan kepada mereka, dibandingkan dengan satu desa yang berisi 1.000 penduduk yang melaksanakan Golden Rule Yesus ini. Yang secara aktif melakukan apa yang baik kepada orang. Saudara bandingkan dua desa ini, mana desa yang lebih berbahagia? Mana desa yang lebih bersuka cita? Mana desa yang lebih maju? Yang menganut versi negatif dari Golden Rule ini atau yang menganut prinsip Yesus Golden Rule ini? Saya percaya desa yang menjalankan apa yang Yesus ajarkan di dalam Matius 7 ayat 12 ini. Maka saudara ada perbedaan yang besar antara versi negatif
dari Golden Rule dengan apa yang Yesus ajarkan di dalam Golden Rule ini. Yang kedua, saudara, perhatikan bahwa Golden Rule ini, perkataan Yesus di sini bukan sebuah janji. Bukan sebuah janji bahwa kalau kita melakukan apa yang baik kepada orang lain, seperti apa yang kita inginkan, orang lain lakukan kepada kita, maka kita pasti akan menerima balasan yang baik. Bukan itu. Yesus tidak berjanji kalau kita melakukan kebaikan kepada orang, maka sebagai balasannya, sebagai baliknya kita akan mendapatkan apa yang baik juga. Yesus tidak bilang kalau kamu memberi kepada orang, kamu pasti akan diberikan oleh orang lain. Kalau kamu mengasihi orang lain juga pasti akan mengasihi kamu. Yesus tidak berkata demikian dalam Golden Rule ini. Saudara, oleh sebab itu kita perlu mengerti bahwa prinsip Golden Rule ini bukan janji, melainkan satu dorongan untuk melakukan apa yang memang seharusnya sebagai warga kerajaan Allah. Dan penting sekali mengingat bahwa Yesus menutup pernyataan Golden Rule ini dengan satu statement apa? Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini yang penting, saudara. Bukan masalah janji kalau kita melakukan yang baik, kita pasti dapat balasan yang baik. Tapi yang penting Yesus berkata, inilah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya perbuatan ini, Golden Rule ini, prinsip ini merangkum seluruh hukum Tuhan. Dan berkenan kepada Allah dalam bagaimana kita berelasi dengan sesama kita manusia. Artinya kalau kita melaksanakan prinsip Golden Rule yang Yesus ajarkan ini, kita memperhatikan inilah prinsip utama etika kerajaan Allah. Dan kita memenuhinya. Prinsip ini memenuhi semua tuntutan pengajaran Allah tentang hubungan kita dengan sesama. Yang kalau mau diuraikan begitu banyak poin-poinnya, tapi kalau mau diringkas, Yesus ringkaskan apa? Lakukan kepada orang lain apa yang kamu ingin orang lain lakukan kepada kamu. Inilah seluruh ringkasan, rangkuman, kesimpulan dari hukum Taurat dan seluruh kitab para nabi. Artinya seluruh kehendak Allah. Jadi saudara, kalau kita melakukan Golden Rule ini, kita lebih dari sekedar mengharapkan balasan daripada orang lain. Kita tidak berpikir demikian. Tapi kita berpikir, saya sedang menggenapkan apa yang Tuhan berkenan, apa yang Tuhan senang, apa yang Tuhan tuntut dan Tuhan mau. Kalau saya melakukan kepada orang lain, apa yang saya ingin orang lain lakukan kepada saya, maka itu artinya saya juga sedang akan memenuhi seluruh hukum yang lain. Misalnya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Itu berarti juga saya akan memberikan baju saya ketika mungkin saya dipaksa untuk memberikan baju saya akan memberikan jubah saya. Itu artinya ketika pipi saya ditampar, pipi kanan saya akan memberikan pipi kiri saya. Itu artinya kita akan mengevaluasi dulu balok di dalam mata saya sebelum saya menghakimi selumbar di dalam mata saudara saya. Maka saudara, kita menggenapkan seluruh relasi hubungan yang seharusnya antara kita dengan sesama kita jikalau kita menjalankan prinsip Golden Rule ini. Maka saudara, sesungguhnya apa yang disebut sebagai aturan emas ini lebih tepat bukan disebut Golden Rule, tapi apa? Golden Vision. Satu visi emas. Karena ini mengarahkan. Ya, kalau rule itu sebagai aturan yang seperti ada pahalanya. Ya, tapi ini lebih daripada rule, ini adalah visi, Golden Vision. Inilah cara Kristus membimbing kita ke dalam gaya hidup kerajaan Allah dengan mengundang kita untuk melakukan apa yang seharusnya terjadi di dalam kerajaan Allah. Bagaimana seharusnya kita berelasi dengan sesama kita di dalam kerajaan Allah. Maka saudara, kita mengingat sekali lagi ini bukan janji, tapi ini visi kepada kita bagaimana kita memenuhi apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan sekali lagi saudara ingat, kebenaran yang Yesus tuntut haruslah kebenaran yang lebih tinggi daripada kebenaran dunia ini. Kebenaran yang eksternal, kebenaran yang hanya ada di permukaan lahiriah saja, tapi tidak mengakar di dalam hati seseorang. Jikalau hidup kita berelasi dengan Kristus, jikalau kita sungguh-sungguh menjadi anggota kerajaan Allah,
maka saudara kita akan melakukan ini sebagai apa yang berkenan kepada Tuhan. Karena Yesus berkata, inilah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang terakhir, saudara, apa yang membedakan Golden Rule ini dengan versi negatif yang banyak dianut oleh dunia ini? Saudara perhatikan, kita perlu mengingat kesejajaran Golden Rule atau Golden Vision ini dengan perkataan Yesus yang lain dalam hukum kasih. Ada paralel atau kesejajarannya. Saudara tentu sudah sangat ingat sekali bukan tentang hukum kasih, sangat tahu sekali hukum kasih dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 itu bukan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Itulah hukum kasih. Nah, saudara kita melihat paralel atau kesejajaran hukum kasih dengan Golden Rule ini pada akhir dari hukum itu bukan? Yaitu pada itulah semua tergantung seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Baik Golden Rule mengandung kalimat itu maupun hukum kasih mengandung kalimat itu. Itu artinya hukum kasih dan Golden Rule ini sejajar. Ya, kita bisa memakai sebagai satu hal yang saling melengkapi. Nah, ini yang menolong kita untuk mengerti Golden Rule dengan lebih jauh lagi, saudara. Kenapa, saudara? Kalau kita lihat sepintas saja, di permukaan Golden Rule ini kayak hanya kata-kata motivasional dunia, bukan? Nggak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Ya, nggak ada kata Tuhan di dalam Golden Rule ini. Kalau hukum kasih jelas ada Tuhan. Kasihilah Tuhan. Ya, itu jelas. Tapi Golden Rule ini seperti aturan motivasi dunia yang lepas dari urusan dengan Tuhan, bukan? Nggak ada kata Tuhan di situ. Sepintas lalu memang kelihatannya ini sekedar aturan moral belaka. Yang sepertinya tidak perlu orang Kristen pun bisa melakukan. Tidak perlu bahkan seorang beragama, orang ateis pun kelihatannya bisa melakukan hal ini, bukan? Lakukan apa yang baik kepada orang lain seperti kamu ingin orang lain lakukan kepada kamu. Sepintas kelihatannya bahkan seorang tidak percaya Tuhan pun bisa melakukan. Bisa menganut prinsip Golden Rule ini. Tetapi saudara ketika kita membandingkan dengan hukum kasih, maka disinilah saudara kita menemukan satu hal yang sangat penting dari Golden Rule ini. Bahwa kita tidak mungkin melakukannya kecuali kita punya relasi dengan Allah. Kecuali kita mengasihi Allah. Kita tidak mungkin sanggup untuk menganut prinsip Golden Rule, berbuat kepada orang lain apa yang ingin kita ingin orang lain berbuat kepada kita. Impossible. Saudara, maka kita melihat berbuat baik kepada orang, apa yang kita inginkan orang berbuat baik bagi kita, itu dimulai dengan mengasihi Allah. Mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dan jiwa kita. Itu artinya keseluruhan diri kita tanpa terbagi. Mengasihi Allah tanpa divided heart, tanpa hati yang terpecah. Mengasihi Allah secara utuh. Mengasihi Dia tanpa juga mengasihi yang lain seperti kita mengasihi Allah. Ada duanya. Tidak. Jadi Golden Rule itu dimulai dengan mengasihi Allah. Dan kemudian sebagai konsekuensinya, sebagai buah natural dari mengasihi Allah dengan seutuhnya, kita pasti akan mengasihi sesama kita dan juga mengasihi diri kita sendiri. Jadi self-love itu bukan sepenuhnya negatif. Ada self-love yang negatif, tapi juga self-love itu justru dipromosikan oleh Yesus, tapi didasarkan, diakarkan kepada kita mengasihi Allah. Maka kita akan mengasihi sesama, mengasihi diri kita sendiri juga. Misalnya kita tidak akan membahayakan diri kita ke dalam dosa, itu mengasihi diri sendiri. Kita tidak akan membiarkan kita mendukakan orang lain, itu mengasihi diri kita sendiri. Kita tidak akan membiarkan kita mencelakai orang lain, itu mengasihi diri kita sendiri. Juga mengasihi orang lain. Dan itu dimulai dengan mengasihi Allah, dengan segenap keutuhan, wholeness dari diri kita.
Tapi saudara, kita juga perlu mengingat kita tidak mungkin mengasihi Allah lebih dulu kalau bukan Allah yang mengasihi kita terlebih dahulu, bukan? Kalau kita lihat bagaimana Rasul Yohanes menulis dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10, dia berkata apa? Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan dia telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi apa yang disebut dengan kasih? Bukannya kita yang lebih dulu mengasihi Allah. Bukan kita yang inisiatif memulai kasih itu. Tapi Allah inisiator kasih. Dia memulai mengasihi kita lebih dulu. Dan karena kasihnya yang tidak terbatas itu, kasihnya yang tidak terhingga itu, karena itu dia mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, menjadi penebusan, pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita diperdamaikan dengan Allah. Itulah kasih. Kecuali kita mengenal kasih yang dari Kristus itu, kita tidak mungkin mengasihi Allah. Maka saudara, kita melihat sebenarnya golden rule ini, itu juga harus dimulai dari Allah. Nggak mungkin saya bisa melakukan kepada orang apa yang saya ingin orang lain lakukan kepada saya kalau saya tidak mengenal Allah dengan baik. Kalau saya bukan orang yang mempunyai relasi dengan Yesus, kalau saya tidak mengenal kasih Allah dan penebusan di dalam Kristus, maka saya cenderung menjadi orang egois. Saya cenderung menjadi orang yang hanya menjaga diri sendiri. Maka saudara lihat versi negatif dari golden rule itu gampang. Jangan lakukan kepada orang apa yang kamu tidak ingin orang lakukan. Itu gampang. Kita tinggal pasif. Ya mungkin menahan diri sedikit. Tapi jauh lebih gampang. Karena kita tidak perlu berbuat apa-apa. Cuma diam. Tapi versi golden rule yang positif tentu. Lakukanlah. Itu tidak mungkin. Kalau bukan didorong oleh kasih. Itu tidak mungkin. Kalau didorong oleh satu limpahan anugerah dalam hati dan hidup kita yang telah terlebih dahulu Tuhan berikan kepada kita. Maka kita tidak mungkin berelasi dengan sesama kita, berbuat baik kepada dia, proaktif, sensitif kepada kebutuhan orang, jikalau hidup kita tidak pernah dijamah oleh kasih Kristus. Ini yang membedakan golden rule dengan versi negatif dari golden rule. Dan perbedaannya besar sekali, saudara. Maka saudara, hari ini kita belajar bagaimana kita berelasi dengan sesama kita, bukan menurut standar dunia ini. Standar dunia adalah versi negatif dari golden rule. Tapi versi kerajaan Allah ini adalah satu tindakan yang proaktif. Dan saudara, memang ini tidak mudah. Saudara, kalau kita membaca golden rule ini kelihatannya sangat mudah dimengerti, bukan? Tidak perlu khotbah yang dalam untuk menjelaskan ini. Semua orang mengerti, lakukan apa yang baik kepada orang. Semua orang mengerti. Tapi apa yang sulit bukan soal mengerti, tapi melakukan. Apa yang sulit bukan masalah memahami, tapi mempraktekkan golden rule ini. Nah, memang saudara, hubungan dengan sesama manusia itu dipenuhi dengan berbagai situasi yang tidak mudah. Seringkali relasi kita dengan sesama kita menjadi kompleks, complicated kata orang. Hubungan dengan sesama kita itu bahkan bisa begitu kritis gesekannya, seperti batu ketemu batu sama-sama keras. Bahkan seringkali itu terjadi justru dengan orang-orang dekat, dengan anggota keluarga, dengan kakak, adik kita, orang tua kita, bahkan antara suami dengan istri, relasinya itu seringkali sangat berat, sangat complicated. Ada iri hati, ada kecurigaan, ada kebencian, ada kemarahan, ada dendam, ada rasa tidak puas, ada ketidaksabaran, ada kacamata negatif melihat orang. Itu semua seringkali mewarnai hubungan kita dengan sesama kita, bukan? Ada orang yang selalu tidak bisa menerima apapun kebaikan yang orang lain perbuat. Dia selalu lihat negatif. Dia selalu punya satu persepsi negatif, sehingga dia selalu akan tidak menyukai, membenci, bahkan mendendam kepada seseorang. Ada kesalahan masa lalu yang tidak bisa diampuni, yang menyebabkan orang tidak pernah berbicara dan berdamai untuk seumur hidup mereka sampai masing-masing ketemu Tuhan. Kita melihat relasi antar manusia itu memang kita harus akui dalam hidup nyata itu sulit, itu kompleks, itu seringkali
bahkan kelihatan mustahil untuk melakukan apa yang Yesus inginkan. Tapi hari ini melalui firman Tuhan, kita diingatkan bagaimana seharusnya kita bisa mengasihi orang lain, berbuat baik kepada mereka, apa yang kita ingin sebenarnya orang lakukan kepada kita. Yang pertama-tama saudara, firman Tuhan mengingatkan status kita. Ingat, khotbah di bukit adalah untuk warga kerajaan Allah. Khotbah di bukit bukan untuk the outsiders, orang luar, tapi ini untuk orang dalam. Dan hidup kita mungkin melakukan ini. Saya katakan di awal khotbah tadi saya, Yesus tidak mungkin berkhotbah sesuatu yang mustahil kita lakukan. Untuk apa dia berkhotbah? Tapi Yesus berkhotbah justru supaya kita bisa melakukan. Dan karena status kita sebagai warga kerajaan Allah, karena kita sudah menerima pendamaian dengan Allah, penebusan di dalam Kristus, maka kita dimampukan oleh Kristus itu melalui Roh Kudus-Nya mendorong kita, memampukan kita untuk bisa mengasihi, mengampuni, menerima orang. Untuk bisa sensitif terhadap kebutuhan orang. Untuk bisa mengerti apa yang terjadi kepada orang lain dan kita aktif untuk melakukan apa yang baik untuk mereka. Itu yang pertama, status kita. Ingat, status saudara adalah di dalam Yesus Kristus. Dan itulah yang memungkinkan saudara melakukan ini meskipun tidak mudah. Yang kedua, jangan lupa, Yesus menuntut a greater righteousness. Yesus menuntut sebuah kebenaran yang lebih besar, kebenaran yang lebih tinggi. Dan Yesus bukan hanya menuntutnya, tapi dia juga menggenapinya. Kalau kita lihat di awal khotbah di bukit itu, Yesus bilang, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, tetapi untuk apa? Menggenapinya. Di dalam Yesus ada kesempurnaan dalam dia melakukan seluruh kehendak Allah dan perintah Allah. Dan Yesus membuktikan hidupnya adalah hidup yang proaktif. Hidupnya adalah hidup yang aktif melakukan apa yang baik kepada orang lain, meskipun dia tidak menerima balasan dari apa yang orang lain seharusnya lakukan kepada Yesus. Beberapa orang berbuat baik kepada Yesus, tapi itu hanya sedikit dari begitu banyak kebaikan yang Yesus lakukan yang tidak pernah dibalas oleh siapapun juga. Karena memang mungkin bahkan orang tidak sanggup membalas kebajikan itu. Tapi Yesus, dia menggenapi itu semua, dan hanya dengan memandang kepada Kristuslah kita punya kekuatan, kesanggupan untuk melaksanakan golden rule ini. Dan yang ketiga, ingatlah, tuntutan dalam khotbah di bukit ini, sekali lagi, bukan hanya tuntutan untuk supaya punya kerohanian yang lebih dalam. Apa yang membedakan orang yang melakukan khotbah di bukit dengan orang yang tidak melakukan khotbah di bukit, apa yang membedakannya bukan orang yang punya kerohanian yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, bukan. Tapi orang di dalam kerajaan Allah itu, yang bisa masuk ke dalam kerajaan itu, atau orang yang di luar, yang sekali-kali tidak akan pernah bisa masuk kerajaan itu. Dan disinilah kita perlu mengerti seriusnya khotbah Yesus di bukit ini. Kalau kita menganggap enteng ini dan kita berpikir itu hanya untuk kerohaniwan, orang-orang yang kerohaniannya baik, saya jadi orang Kristen biasa saja, bukan itu yang Yesus maksudkan. Sesungguhnya Yesus bilang kalau kamu tidak punya kebenaran yang lebih tinggi daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak pernah bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan kita melihat itu memang satu hal yang mustahil kecuali kita mengalami Kristus sebagai pokok keselamatan kita untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Lakukanlah kepada sesamamu, lakukanlah kepada istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu, teman-temanmu, teman-teman sekerjamu, teman-teman bisnismu, apa yang baik bagi mereka, seperti apa yang engkau inginkan mereka lakukan kepadamu. Itulah yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur pertama-tama kami ada di dalam Kristus. Itu sungguh boleh membuat kami diperdamaikan dengan Allah dan mengenal kasih Allah. Dan kami bersyukur karena kami memiliki Kristus, maka kami juga mempunyai kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Khususnya hari ini kami belajar tentang aturan emas dalam khotbah di bukit ini. Tuhan, kami akui relasi dengan sesama seringkali
banyak kerikil tajam, banyak kesulitan yang membuat hambatan. Namun Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami bahwa ini bukan mustahil, bahkan ini bukan pilihan. Ini satu yang kami bisa lakukan karena kami di dalam Kristus, dan bahkan orang-orang tidak melakukannya itu adalah orang-orang di luar kerajaan Allah. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk hidup seturut dengan apa yang Engkau mau sebagai warga dan anak-anak kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan untuk kuasa Tuhan, untuk firman-Mu, dan untuk Roh Kudus di dalam diri kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak Johan Juandi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama berdoa. Ada 3 pokok doa syafaat pada minggu ini. Yang pertama, kita berdoa untuk kegiatan pelayanan online GKJ, baik ibadah umum, persekutuan doa malam, persekutuan komisi, komsel, dan sebagainya, agar dapat berjalan dengan baik, dan jemaat dapat mengikuti kegiatan ini agar iman kita semakin bertumbuh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sarana yang tersedia di gereja kami, dalam pelayanan online yang saat ini berjalan. Kami sungguh mengucap syukur untuk hikmat yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan melalui pelayanan digital. Terima kasih ya Tuhan, sampai saat ini kami masih boleh mengikuti ibadah umum, persekutuan doa malam, persekutuan komisi, dan sebagainya. Kami sungguh mengucap syukur untuk sarana yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan melalui wadah-wadah yang ada ini, kami boleh mengenal Tuhan lebih baik lagi, dan kami boleh mengikutinya dengan baik, sehingga iman kami boleh bertumbuh. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk pembinaan dari Sinode GKJ. Baik itu Saya Murid Kristus, kelas Saya Murid Kristus, Christian Worldview, bimbingan pranikah, dan pembinaan lainnya. Kita berdoa agar seluruh kegiatan ini dapat diikuti oleh jemaat dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga bersyukur untuk sarana yang disediakan dari Sinode kami. Terima kasih ya Tuhan untuk wadah-wadah yang ada, baik itu kelas Saya Murid Kristus, Christian Worldview, untuk kelas bimbingan pranikah, juga pembinaan lainnya. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk sarana yang boleh kami ikuti melalui pelayanan online di Sinode GKJ. Kiranya Tuhan seluruh jemaat di GKJ dapat mengikutinya dengan sungguh-sungguh dan mengambil ini sebagai kesempatan yang baik untuk tetap beribadah kepada Tuhan, untuk tetap mengisi pengetahuan, juga mengenal Tuhan lebih baik lagi. Kiranya Tuhan iman kami semua boleh bertumbuh dalam mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yang terakhir, kita berdoa agar seluruh gereja di dunia dapat memberi peran yang baik sebagai warga dan negara, agar dapat membantu pemulihan bangsa dari berbagai krisis dan menjadi terang dan garam. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh gereja-Mu di seluruh dunia. Tuhan, tolong kami agar kami dapat memberikan peran yang baik. Kami menjadi saksi Kristus yang nyata di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah orang, khususnya lingkungan yang belum mengenal Tuhan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, agar melalui sikap hidup kami, terang Tuhan, bahkan Engkau nyata dalam hidup kami dan Engkau dimuliakan. Tolong kami ya Tuhan agar kami juga berpartisipasi aktif dalam mendukung pemerintahan bangsa kami untuk menjadi warga negara yang baik. Dalam segala upaya, dalam segala program yang ada, yang tersedia, tolong kami ya Tuhan agar kami dapat mematuhinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan warta minggu. Yang pertama, kita akan bersama-sama melihat video promo dari STT Amanat Agung. STT Amanat Agung ini didirikan dengan visi yang jelas, yaitu menjadi sekolah tinggi teologi unggulan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk pelayanan yang relevan bagi gereja dan masyarakat Indonesia.
Saya memilih STTAA sebagai tempat untuk menjawab panggilan Tuhan karena ada 2 alasan. Yang pertama karena hamba-hamba Tuhan di gereja kami kebanyakan adalah alumni lulusan dari STT Amanat Agung. Yang kedua karena hamba-hamba Tuhan yang saya kenal ini mereka mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi. Pola pendidikan di STT Amanat Agung itu menekankan integrasi atau keterhubungan antara konten belajar dengan kehidupan mahasiswa, antara dosen dengan mata kuliah yang diampunya. Bahkan proses pembelajaran di kelas itu terhubung juga dengan proses pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. Pembentukan karakter di tempat ini sangat menarik karena kami punya persahabatan, kami punya persekutuan angkatan, kami punya family group. Kita mencoba untuk membentuk mahasiswa kita menjadi seorang scholar, menjadi seorang teolog. Dan karenanya di dalam proses pembelajaran yang terjadi selama beberapa tahun ini, mahasiswa diajar bagaimana mengembangkan keilmuan di dalam ilmu teologi dengan baik. Karena itu, profil lulusan kita mengharapkan adalah hamba-hamba Tuhan yang bukan hanya paham mengenai ilmu teologi, tetapi juga hamba-hamba Tuhan yang mempunyai karakter yang baik, yang mempunyai spiritualitas yang matang dan dewasa. Salah satu kekuatan STT Amanat Agung adalah concern kami yang sangat besar terhadap kaum muda. Untuk itu tahun 2012 kami membangun satu pusat studi yang kami sebut PSPPKM, yaitu Pusat Studi dan Pengembangan Pelayanan Kaum Muda. Kami memiliki keyakinan bahwa kaum muda adalah kekuatan yang sangat besar di dalam menjalankan roda pelayanan gereja. Karena itu PSPPKM selama ini telah melakukan berbagai penelitian tentang pelayanan kaum muda di berbagai gereja yang kemudian kami tuangkan di dalam simposium yang secara konsisten telah kami lakukan setiap tahun. Dan juga kami tuangkan dalam berbagai bentuk literatur termasuk jurnal Youth Ministry yang dapat membangun dan menolong youth worker di Indonesia untuk semakin berkembang. Perpustakaan STT Amanat Agung dikenal dengan koleksi bukunya yang cukup masif. Dan itu sangat menunjang untuk kita untuk bisa studi dengan maksimal, dengan baik di sini. Selain perpustakaan, STT Amanat Agung juga diperlengkapi dengan ruang kelas yang memadai, di mana mahasiswa dapat menjalin kegiatan belajar mengajar dengan dosen dengan lebih baik, dengan fasilitas multimedia yang menunjang. Selain itu, STT Amanat Agung juga menyediakan kapel dan ruang doa untuk menyediakan kesempatan bagi kami meluangkan waktu secara pribadi dengan Tuhan. Fasilitas lainnya yang menunjang kami selama kami berstudi di tempat ini adalah fasilitas olahraga dan gym yang menolong kami untuk tetap fit dalam kami menjalani berbagai proses perkuliahan di tempat ini. Saya memiliki rencana untuk bergabung di dalam lembaga misi, di mana melalui lembaga misi tersebut saya berharap saya bisa membantu memberitakan Injil ke pedalaman-pedalaman, atau saya bisa menggunakan akademik saya untuk membantu hamba-hamba Tuhan di pedalaman yang masih kurang di dalam akademiknya. STT Amanat Agung telah berusia 20 tahun. Telah banyak hal yang telah dicapai, namun masih banyak mimpi yang harus dikejar. Karena itu kami harus terus berbenah diri, meningkatkan mutu dan kualitas sekolah ini menjadi sekolah yang tanggap terhadap berbagai perubahan zaman, sehingga dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi masyarakat dan gereja-gereja di Indonesia. Yang kedua, kelas bimbingan pranikah. Syarat dan ketentuan bagi calon pasutri yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah kudus di Gereja Kristen Jakarta dapat dilihat melalui akun Instagram Sinode GKJ yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, kelas Christian Worldview akan diadakan pada hari Selasa, 23 Februari 2021 jam 7 malam dengan tema permasalahan dan perkembangan dualisme.
Pembicara oleh P.E. Wardani. Kelas pembinaan ini akan diadakan secara virtual melalui Zoom meeting. Kiranya seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dan mengikutinya tepat waktu. Selanjutnya ada kelas Saya Murid Kristus. Kelas SMK 1 akan diadakan pada hari Kamis, 25 Februari 2021 jam 7 malam. Dengan tema Gerejaku, Keluargaku, dan mengenal sejarah Gereja Kristen Jakarta. Peserta Room 1 akan dilayani oleh Pendeta Suparman Halim. Peserta Room 2 akan dilayani oleh Pendeta Peter Samsudin. Kiranya seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dan mengikutinya tepat waktu. Selanjutnya ada webinar Gereja Kristen Jakarta, khusus bagi hamba Tuhan, Family Care Center atau FCC, partner dan para mentor. Nah, ini akan diadakan 2 kali Bapak Ibu Saudara. Yang pertama pada tanggal 27 Februari 2021 jam 4 sore sampai jam 6 sore. Temanya konseling pastoral. Pembicara oleh Johanna Rosalina K. PhD. Dan yang kedua akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 jam 4 sore sampai jam 6 sore. Temanya empati bagi yang terluka. Pembicara oleh Aileen P. Mamahit PhD. Webinar ini akan diadakan secara virtual melalui Zoom meeting. Meeting ID dan passcode dapat dilihat dalam e-flyer yang tersedia. Selanjutnya, kita akan mengikuti persekutuan doa Rabu tanggal 24 Februari 2021 jam 7 malam, live streaming, pembicara oleh Saudari Santilai. Poin selanjutnya, persekutuan komunitas Pasutri akan dilakukan secara live streaming Zoom pada hari Kamis 25 Februari 2021 jam 7 malam. Temanya, berjalan dalam anugerahnya. Pembicara oleh Pendeta Agus Sanjaya, mengundang Pasutri untuk dapat mengikutinya. Selanjutnya, kebaktian live streaming kembali kita akan adakan pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2021 jam 10 pagi. Pembicara oleh Pendeta Rahmiati Tanujaya. Tema, pengampunan yang memulihkan. Mengundang seluruh jemaat Tuhan dapat mengikutinya. Demikianlah warta pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan memberikan persembahan yang dapat dilakukan dengan cara transfer atau scan QR yang tertera di layar. Sambil memberikan persembahan, kita naikkan nyanyian bertumbuh dalam kasih. Kiranya Tuhan selalu memampukan kita untuk bertumbuh di dalam anugerahnya. Kita nyanyikan nyanyian ini dengan sukacita, boleh sambil bertepuk tangan. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa,
tujuan melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Siapkan dirimu, siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami, yang Tuhan percayakan untuk kami kelola. Saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami, yang tentunya tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya persembahan kami berguna untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Berkati seluruh anak-anak Tuhan yang mengelola, berikan hikmat agar dapat mengelola keuangan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Saya mengajak kita berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi. Doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Bobby Mesak dan kita akhiri dengan nyanyian Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari Bapak Ibu kita persiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkatnya. Tuhan mengasihi engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Ia terus memimpin kehidupan kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.